Wah, selamat pagi. Jadi hari ini saya akan sedikit membuat apa ya, boleh bilang sharing atas permintaan dari Jasmine. Semoga sharing kali ini apa ya, boleh dibilang bisa terlaksana dengan baik karena saya juga nggak jago untuk cerita yang terstruktur ya. Oke, terima kasih pertanyaan Jasmine mengenai kenapa atau proses saya bisa masuk bidang biologi. Oke, jadi saya awalnya adalah eh, bukan di biologi. Jadi kelas 1 SMA saya itu ikut seleksi Olimpiade Fisika. Jadi 1 SMA saya belajar fisika. Sampai saya menyadari bahwa memang saya tidak terlalu cocok di sana. Dan ikut lomba nggak pernah menang tentunya. Sampai akhirnya saya ketemu guru saya, almarhum dokter Andes Wahidah ya waktu itu. Beliau meyakinkan saya bahwa saya punya bakat di biologi dan beliau berharap suatu saat saya menjadi seorang guru biologi. Itu harapan beliau. Dan akhirnya akhir kelas 1 saya ikut seleksi Olimpiade Biologi. Oke. Meskipun itu peringkat 25 dari 26 anak yang dites. Nah, ya nyesek. Ya, tapi ya mau gimana lagi karena juga saya anggota paling baru. Akhirnya ya kelas liburan sekolah dulu 1 bulan ya, dari kelas 1 kelas 2 saya beli buku kelas biologi kelas 2 dan kelas 3 dan membaca itu selama liburan. Membaca sampai akhirnya dilakukan tes biologi lagi untuk persiapan olimpiade dan ya peringkat saya jauh lebih baik. Sampai akhirnya singkat cerita saya ikut seleksi Olimpiade Biologi sekolah dan akhirnya ikut seleksi nasional. Nah, waktu ikut seleksi nasional nggak ada yang kayak sekarang ya, namanya provinsi, kabupaten nggak ada, jadi langsung seleksi nasional. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan aneh yang saya duga waktu itu guyon gitu kan. Ada tarian lebah, ada apa ya, ada apa lagi, rumus bunga. Nah, jadi saya keluar lomba tuh sampai ketahuan ini beneran sih saya ikut lomba biologi atau tidak gitu kan. Sampai suatu saat akhirnya ya saya iseng-iseng ke perpustakaan dan membaca buku namanya Gimbal dan juga buku dasar-dasar tumbuhan tropik Dr. Lovelace. Ternyata apa yang ditanyakan di lomba itu ada gitu kan. Wah, saya bilang, wow, wah ternyata ada. Oke, saya baca buku ini gitu kan. Nah, jadi saya akhirnya meminjam buku itu di perpustakaan sampai sampai ke akhirnya pengumuman ikut Olimpiade Seleksi Nasional diumumkan dan saya lolos. Saya punya kesempatan untuk pertama kalinya dalam hidup ke Bandung. Dan pertama kalinya naik pesawat dan pertama kalinya naik kereta api. Jadi waktu itu saya pelatnas ke Bandung, ke ITB, kemudian di sana saya punya banyak kesempatan belajar hal yang baru. Kemudian belajar di ITB punya banyak ilmu baru. Nah, kemudian bukan hanya saya dari sekolah saya yang lolos, tapi ada satu teman lagi, teman baik saya. Dan akhirnya kita waktu itu berpikir bahwa wah, ini kita punya kesempatan baik nih belajar ke ITB, dapat ilmu baru, diajar sama dosen-dosen keren gitu kan. Nah, ilmu yang kita dapat nih nggak boleh berhenti di kita saja. Jadi
saya sama teman saya itu kemudian berpikir bahwa ilmu yang kami dapat berdua ini harus di sharing ke adik-adik kelas. Terus apa yang dilakukan? Jadi kami berdua dan akhirnya mengumpulkan teman-teman yang sama-sama suka biologi, dibantu oleh guru-guru dan sekolah membuat namanya Science Club. Nah, jadi di Science Club itulah kami berproses belajar biologi yang benar, belajar biologi yang istilahnya bukan untuk nilai ya, tapi belajar biologi yang memang karena rasa ingin tahu. Ya, jadi kami semua belajar secara reguler di sana, dan akhir cerita ya sampai waktu itu akhirnya sekolah kami itu bisa menjadi satu sekolah yang biologinya cukup diperhitungkan di level nasional. Nah, singkat kata, saya kelas 2 SMA itu gagal untuk ke internasional, ya, bikin sedih, tapi sebentar saja sih sedihnya. Akhirnya ya saya tetap belajar biologi sambil juga sharing atau ngajar adik kelas saya. Nah, jadi bukan hanya saya yang mengajar ya, jadi teman-teman yang lain tuh kita giliran lah ngajar. Nah, ternyata dengan cara mengajar adik kelas itu membuat kita itu menjadi lebih paham, karena tentu sebelum kita mengajari adik kelas kita harus paham lebih dulu. Ya, jadi dengan mengajar adik kelas tuh saya punya termotivasi lebih, sampai akhirnya kelas 3 saya bersyukur dapat kesempatan ikut ke internasional Olimpiade Biologi, namun gagal dapat medali. Wah, jadi gagal lagi ya. Gagal dapat medali, ya saya cukup sedih karena itu juga akibat hal konyol sebenarnya. Ya akibat saya masih benar-benar innocence, terus kerugian, ya banyaklah kesalahan yang saya lakukan waktu itu. Tapi saya tetap bertekad, meskipun saya gagal, paling tidak adik kelas saya berhasil lah. Sehingga saya dan teman-teman setelah saya pulang dari internasional, kami masih tetap mengajar adik-adik kelas kami sampai akhirnya ada yang berhasil ke internasional. Tentu itu bukan hanya faktor dari kami tapi juga dari adik-adik. Nah, itulah yang kemudian karena adanya pengalaman saya mengajar biologi, terus dan di Olimpiade itu soalnya menarik ya, bukan hafalan tetapi adalah soal pemahaman. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata ada ketidaksesuaian gitu antara biologi yang ada di sekolah dengan yang ada di internasional. Bahwa sebenarnya biologi itu bukan hafalan, ya kan? Tapi biologi itu adalah sama seperti sains yang lain, sama seperti matematik, sama seperti fisika, yaitu kita harus kita itu harus memahami. Jadi belajar biologi itu dengan pemahaman. Jadi bukan DNA itu double helix, tapi kenapa DNA itu double helix? Kenapa kok A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G misalnya? Kenapa daun itu bentuknya lebar? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, akhirnya saya bertekad, kalau memang ini masalahnya, maka saya harus menekuni biologi lebih dalam lagi sehingga suatu saat saya bisa mengajar. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah biologi di ITB. Waktu itu dibantu oleh salah satu dosen yang juga panutan saya sampai saat ini. Namun untuk memilih kuliah biologi itu juga tidak mudah karena orang tua saya pengen saya jadi dokter gitu. Tapi saya sadar saya sendiri nggak punya bakat jadi dokter. Jadi saya menolak dan saya memilih untuk
tetap belajar biologi dengan alasan bahwa apapun yang kita tekuni, kalau kita tekuni dengan tekun, kita menjadi ahli, kita menjadi berbeda dari orang lain, maka kita pasti akan punya kemampuan lebih dan akhirnya survive. Dan saya juga berpikir bahwa selalu bilang bukan uang tujuan akhir hidup saya, tapi kebahagiaan, gitu kan. Ya akhirnya ya kuliahlah di ITB, dan kemudian saya lulus 4 tahun kemudian. Karena saya memang tertarik jadi guru, jadi saya tidak tertarik melamar pekerjaan di tempat lain. Sampai akhirnya suatu teman saya kemudian menunjukkan ada ada lowongan pekerjaan jadi dosen di salah satu universitas tempat saya sekarang bekerja, dan saya melamar. Ya akhirnya saya keterima, dan banyak tantangan di sini untuk mengajar biologi yang membuat saya semakin tertarik untuk belajar biologi. Itu sih ya, itu mungkin karir ya, untuk bagaimana awal sampai akhirnya ada sekarang. Nah kemudian usaha apa sih yang dilakukan untuk atau suka duka, dan kemudian usaha-usaha apa yang dilakukan. Duka dalam menekuni bidang biologi adalah masalah utamanya biologi itu sudah dicap di Indonesia ini sebagai ilmu hafalan, yang artinya ya kita menghafal aja udah belajar biologi pasti bisa. Itu yang membuat kemudian ilmu ini sangat diremehkan dan kemudian tidak dianggap lah di bidang sains. Dan itulah yang juga membuat saya tertantang. Saya ingin menunjukkan ke semua orang bahwa ya biologi itu tidak seperti itu. Dan itu sukanya dukanya sih. Dari setiap kemanapun saya pergi, kesan pertamanya pasti nanya, kamu bidang apa? Biologi. Wah enak ya, hebat ya, bisa biologi, bisa menghafal, pasti hafalannya kuat gitu kan. Ya padahal saya dalam hati bilang saya nggak jago ngafal sama sekali, enggak gitu kan. Jadi itu dukanya banget. Sukanya ya ketika kemudian bisa ketemu dengan teman-teman yang suka biologi, kemudian berbicara biologi secara lepas, berbagai hal, karena biologi itu luas banget. Bisa mengajari kita tentang kehidupan, bagaimana survive, bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana menabung, bagaimana banyak lah kalau kita pelajari biologi secara mendalam. Itu sukanya. Jadi ketika saya ketemu teman-teman yang memang ataupun sama adik-adik yang antusias belajar biologi, itu yang membuat saya senang sekali. Dan itu juga yang mungkin kalau ada teman-teman di grup diskusi biologi, kenapa saya sering sharing di sana ya, karena tujuannya adalah agar semakin banyak adik-adik yang berminat dengan biologi. Usaha-usaha yang dilakukan untuk belajar biologi ya, selama ini yang jadi masalah kenapa biologi itu hafalan adalah karena memang kita tidak berusaha untuk memahami biologi itu sendiri, dan kita belajarnya tidak terstruktur. Itu saya kira masalah utamanya. Jadi kalau kita belajar biologi itu sebenarnya pendekatannya ada dua, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Misalnya kalau di internasional banyak orang gunakan itu adalah belajar molekul dulu, baru kemudian belajar ekologi, ya kan? Sehingga kita bisa tahu, misalnya kalau kita tahu struktur molekul, kita akan tahu dia di sel itu menyusul komponen apa. Kalau kita tahu komponen selnya itu komponennya apa, komponen sel, kita bisa tahu fungsinya apa. Ya, kalau kita tahu organel penyusun sel, maka kita tahu sel itu akan ada di mana di dalam tubuh.
Seperti itu. Nah, kalau kita tahu karakter suatu individu, maka kita akan tahu dia itu apa sih peranannya dalam ekologi. Atau kita belajar dari ekologi terlebih dahulu, kemudian ke sel. Ya kan? Kenapa herbivore makan tumbuhan, misalnya, karnivor tidak bisa? Apa yang membedakan mereka berdua? Apakah ada jaringan yang berbeda? Kalau ada jaringan yang berbeda, kemudian kenapa jaringan itu berbeda? Gen apa yang menyebabkan? Protein apa yang dikode? Jadi sebenarnya belajar belajar biologi itu ya harus seperti itu. Jadi belajarnya itu harus dengan rasa ingin tahu, ya kan? Nah, karena biologi itu luas, maka saya selalu menyarankan belajarlah biologi dengan ya tadi harus step by step, jangan loncat-loncat gitu. Hari ini baca sel, besok belajar tumbuhan, habis belajar struktur tumbuhan, besok belajar genetika, nggak boleh. Karena apa? Nggak mungkin kita bisa belajar fungsi. Misalnya daun itu fungsinya fotosintesis. Nah, kita nggak mungkin bisa menjelaskan itu dengan baik kalau kita sendiri nggak ngerti struktur daun. Jadi setiap struktur itu mendukung fungsi tertentu. Ya kan? Dan setiap struktur itu ditunjang oleh sel-sel tertentu. Jadi kita ya harus tahu selnya. Misalnya kenapa bentuknya palisade itu bentuknya lonjong gitu kan. Nah, ternyata bentuk lonjong itu memang bentuk yang efektif untuk menyerap atau menghantarkan cahaya dan juga menyerap cahaya, seperti itu. Nah, jadi itu usaha-usaha yang dilakukan. Kemudian saya belajarnya terurut. Jadi saya biasanya belajar biologi sel dulu, kemudian bertahap sampai akhirnya belajar ke ekologi. Terus banyak baca pastinya. Jadi saya belajar secara otodidak lebih banyak sebenarnya. Kemudian karena ya tadi nyari teman biologi yang ajak diskusi itu susah, ya membuat grup-grup anak-anak SMA untuk diajak untuk berpikir yang istilahnya kan mereka bisa berpikir lepas tanpa memikirkan nilai. Jadi intinya ya belajar karena tahu, bukan karena nilai. Jadi saya punya punya beberapa tempat sih ya, untuk menyalurkan ide itu. Jadi dengan cara aktif mengajak teman-teman untuk berdiskusi biologi di media sosial, ataupun aktif berdiskusi dengan anak-anak yang memang tertarik dengan biologi. Itu sih usaha yang dilakukan sampai sekarang, dan tentunya terus belajar. Ya, itu sih bisa, mudah-mudahan sih yang ngelantur ini ada gunanya.